Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too, thank you. Okay. Today we will talk about the material functional text. The specific is advertisement. Before we start our class, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Do you know what the advertisement mean? Ada yang tahu apa itu tentang iklan? Angkat tangannya. Iya, silakan. Atas nama siapa? Dari Iya, silakan. iklan itu jadi kayak tujuannya menginfokan produk. Oke, betul. Menunjukkan produk. Mungkin itu secara lebih arti secara generalnya gitu. Iya. Terima kasih. Oke, pada hari ini tujuan belajar dari functional text atau lebih spesifiknya itu advertisement itu yang pertama mengidentifikasi contoh advertisement, kemudian yang kedua memahami struktur teks advertisement, kemudian yang ketiga memahami unsur bahasa dari ungkapan terkait dengan advertisement atau iklan. Okay, advertisement. The definition: advertisement is a text, picture, audio, or that promotes a product. Jadi, advertisement atau iklan itu bisa berupa teks, gambar, audio, atau video yang pada intinya atau tujuan utamanya itu adalah mempromosikan sebuah produk. Kemudian produk yang diiklankan itu juga dapat berupa barang maupun jasa. The purpose atau tujuan dari advertisement adalah to persuade the reader to buy the product. Jadi tujuan dari advertisement itu adalah untuk mempengaruhi atau memberi sugesti kepada pembaca atau pemirsa ataupun buyer atau pembeli untuk membeli produk yang diiklankan. Kemudian types of advertisement, jenis-jenis iklan itu yang pertama ada text and picture, yaitu iklan yang berupa tulisan dan juga gambar. Iklan itu berbentuk gambar atau tulisan-tulisan yang kita temui di koran, brosur, baliho, dan media sosial. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk audio atau suara. Jenis iklan itu berbentuk suara yang biasanya umum digunakan di radio atau podcast. Kemudian jenis yang ketiga itu menggunakan video. Iklan itu juga bisa berupa video yang biasa kita lihat di televisi maupun di sosial media. Jenis structure atau struktur dari functional text. Jadi yang harus terdapat pada sebuah advertisement atau iklan itu, yang pertama itu harus yang namanya name of the product atau merek, kita biasa nyebutnya itu. Jadi name of the product ini itu harus memiliki ukuran tulisan yang paling besar atau yang intinya itu balance antara kemasan dan juga ukuran teks yang digunakan. Sehingga itu pembaca bisa langsung mengenal atau tahu produk apa
apa yang diiklan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada the description of the product, yaitu informasi apa saja yang dapat kita ketahui dari sebuah produk tersebut, karena itu mereka itu juga menjual apa ya, untuk produk yang mereka tawarkan itu tuh kira-kira kita butuhkan atau enggak gitu. Dan juga kenapa kita harus membeli produk yang mereka tawarkan gitu. Kemudian tagline itu apa ya, kayak simbol. Seperti yang kita tahu, contohnya itu seperti kalau Indomie, pasti tagline-nya Indomie selera. Terus pokoknya tagline itu tuh yang mudah diingat, yang simple, pokoknya itu bisa menarik perhatian. Itu ya seperti yang dijelaskan, itu berisi catchy language atau bahasa yang menarik perhatian. Kemudian contact details ini juga harus ada dalam sebuah iklan, karena itu sangat penting, karena buat apa kita iklanin tapi nggak ada yang bisa kita hubungin gitu. Jadi contact details itu berisi informasi tentang orang atau customer service yang bisa dihubungi untuk informasi produk atau mungkin pemesanan, yang itu bisa berupa nomor telepon, email, akun medsos, web, dan juga alamat dari toko yang mengiklankan tersebut. Kemudian ini adalah contoh dari sebuah produk atau iklan. Ini namanya itu Jaeger Backpack. Jadi salah satu iklan itu yang berisi yang pertama name of the product. Name of the product di sini sudah tertera, yaitu name-nya itu Jaeger Backpack. Ya sangat kontroversial sekali, tapi ya mungkin itu cara dia atau cara proses buat menarik perhatian customer. Kemudian description of the product. Description itu yang berarti kalau kita beli backpack atau tas ini tuh kita tuh dapat apa aja sih dengan harga yang sudah ditentukan dari produsen. Ini ada yang made from 100% of polyester, kemudian water resist, silky lining, metal zipper, capable to carry your burden. Kemudian tagline atau apa ya, jargon lah istilahnya buat produknya itu backpack anti mager, reach your future with Jaeger. Jadi siapapun yang beli ini pasti bisa beli Jaeger. Kemudian contact details. Tadi kan sudah ada pilihan entah itu berupa nomor, kemudian alamat, web, email, dan ada di situ. Kalau kalian bisa dilakukan menggunakan web, ya, itu webnya www.gegerantimager.com. Jadi intinya tuh kalau ingin membuat sebuah advertisement atau iklan itu harus mengandung empat poin, yaitu nama produk, deskripsi produk, tagline, dan juga narhubung atau orang yang bisa dihubungi untuk pembelian atau mungkin pemesanan seperti itu. Kemudian language future, bahasa yang digunakan. Terus yang pertama itu harus mengekspresikan sebuah kemampuan atau kayak harus itu, kita deskripsi kita itu harus yakin atau pede dengan barang yang kita iklankan. Itu contohnya seperti Jaeger Backpack can carry your burden, it can relieve your stress. Jadi dari iklan tersebut itu yakin kalau
barang itu bisa membawa semua dosa-dosa dan bisa menghilangkan stres Anda. Amin. Kemudian yang kedua, use of adjective, menggunakan kata sifat. Menggunakan kata sifat di sini itu contohnya seperti it is easy to use, it is fast and steady car. Jadi mudah digunakan. Oh, ini dua contoh ini. It is easy to use, mudah digunakan. Kemudian it is fast and steady car. Jadi selalu cepat dan juga siap sedia. Kemudian imperative sentence. Imperative sentence itu berupa perintah, kayak berupa ini contohnya get it now on, atau dapatkan sekarang juga. Kemudian bisa juga sebuah larangan seperti don't broke it, atau jangan merusak ini. Kemudian ada assignment atau homework PR untuk kalian tuh nanti ini enaknya mau individu apa kelompok? Individu. Yakin sekali. Kalian nanti karena individu nanti kalian bikin sebuah produk nanti sama iklannya juga. Itu boleh berbentuk poster, bentuk mungkin video juga boleh, atau audio, kalian mau podcast juga boleh. Individu nanti pada saat akhir pertemuan akhir semester nanti dikumpulkan dan nanti dipresentasikan ke depan. Understand? Yes. Okay. I think that's enough for today. Let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.